Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Geosentra Adinugroho Yuda Pradana. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tindakan atau kasus bullying, terutama yang terjadi pada masa remaja SMP dan SMA. Apa itu bullying? Bullying sendiri itu adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang memiliki kesenjangan kekuatan baik secara fisik, verbal, atau sosial. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk menyakiti, merendahkan, atau penderitaan yang dialami target bullying. Bullying juga dapat terjadi secara online, dikenal sebagai cyberbullying, di mana agresi dilakukan melalui media sosial atau platform online lainnya. Bullying sendiri dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah, tempat kerja, lingkungan sosial, dan bahkan di rumah. Dampak dari bullying dapat sangat merugikan bagi korban, termasuk masalah kesehatan mental, penurunan kepercayaan diri, isolasi sosial, bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Sasaran dari bullying itu sendiri biasanya cenderung ke arah anak-anak yang pendiam, pemalu, atau kurang percaya diri. Karena korban merupakan orang yang cenderung pendiam ditambah lagi menjadi korban bullying, korban biasanya menjadi suka menyendiri atau bisa dibilang introvert. Lalu dampak apa saja yang dapat disebabkan oleh tindakan bullying? Jadi bullying dapat memiliki dampak serius pada perkembangan anak pada usia remaja awal. Dampak ini dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini juga dapat mempengaruhi aspek fisik, emosional, sosial, dan akademis. Setelah saya telusuri, saya menemukan ada beberapa pengaruh bullying pada perkembangan anak pada usia remaja awal. Yang pertama dan utama ada masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Karena anak yang menjadi korban bullying mungkin mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada anak yang lain. Lalu ada gangguan kesehatan fisik, seperti masalah tidur. Bullying dapat menyebabkan masalah tidur termasuk insomnia atau mimpi buruk. Lalu ada juga masalah kesehatan lainnya seperti anak-anak yang menjadi korban bullying juga mungkin lebih rentan terhadap masalah kesehatan fisik seperti sakit perut atau sakit kepala yang tidak dijelaskan. Lalu ada penurunan kesejahteraan sosial, seperti isolasi sosial. Anak yang diintimidasi mungkin mengalami isolasi sosial, merasa kesulitan membentuk hubungan impersonal yang sehat. Lalu ada penurunan kepercayaan diri. Bullying dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri anak, menyebabkan penurunan motivasi dan minat dalam aktivitas sosial. Lalu ada pengaruh pada prestasi akademis. Penurunan kinerja akademis. Anak-anak yang menjadi korban bullying cenderung mengalami penurunan kinerja akademis karena kesulitan konsentrasi dan kurangnya motivasi. Lalu ada perilaku merugikan diri, seperti potensi bunuh diri. Karena dalam beberapa kasus ekstrim, korban bullying dapat mengalami pikiran bunuh diri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Lalu yang terakhir ada pola perilaku negatif, seperti perilaku agresif. Beberapa anak yang menjadi korban bullying dapat mengembangkan perilaku agresif sebagai respon terhadap pengalaman mereka. Resiko keterlibatan dalam kegiatan berbahaya. Ada juga potensi bahwa anak-anak yang diintimidasi dapat mencoba melarikan diri dari rasa sakit dengan terlibat dalam perilaku beresiko seperti penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba atau pergaulan yang merugikan. Perlu kita ketahui dan sadari bahwa belakangan ini makin banyak kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Terdapat beberapa kasus bullying di sekolah seperti yang terjadi di salah satu daerah. Korban mengalami perundungan dan penganiayaan oleh temannya yang mengakibatkan korban mengalami retak pada tulang tangan kirinya. Perundungan ini diduga terjadi dikarenakan pelaku dihasut oleh kakak kelas. Maka dari itu sangat diperlukannya sebuah edukasi. Pada kali ini saya akan mencoba edukasi melalui role play atau komunikasi terapeutik dengan pendekatan kognitif.
dapat membantu remaja memahami dan mengatasi situasi bullying. Berikut contoh skenario dan pendekatan yang dapat digunakan. Skenario penanganan diri dalam kasus bullying. Tujuannya adalah untuk membantu remaja memahami dan mengelola pengalaman bullying menggunakan pendekatan kognitif serta mengidentifikasi strategi penanganan diri yang positif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan. Kita memberikan penjelasan kepada remaja bahwa kita akan melakukan role play untuk membahas penanganan diri dalam kasus bullying. Tekankan bahwa tujuannya adalah untuk mengidentifikasi strategi positif dalam mengatasi situasi tersebut. Lalu role play sendiri, yang pertama kita dapat memilih 2 orang untuk berperan sebagai korban bullying dan pelaku bullying. Dorong mereka untuk berinteraksi seolah-olah dalam situasi kehidupan nyata. Lalu beri ruang kepada remaja untuk menyaksikan dan merespon situasi tersebut. Setelah role play selesai, minta remaja untuk berbagi pengamatan dan perasaan mereka selama role play dan diskusikan emosi yang muncul dan dampak kognitif dari pengalaman tersebut. Lalu kita melakukan identifikasi pola pikir. Bahwa perhatian remaja pada pola pikir yang mungkin muncul seperti rasa takut, rendah diri, atau perasaan tidak berharga. Ajarkan mereka untuk mengenali dan menantang pemikiran negatif tersebut. Lalu ada strategi penanganan diri. Dengan cara mendiskusikan bersama remaja strategi penanganan diri yang positif dan kognitif. Contoh, mengubah pemikiran negatif menjadi positif. Fokus pada kekuatan pribadi, mencari dukungan dari teman atau guru. Lalu setelah itu kita melakukan role play revisi. Kita berikan kesempatan kembali dengan menerapkan strategi penanganan diri yang baru dipelajari dan didiskusikan, dan dorong mereka untuk mencoba respon yang lebih positif dan efektif. Setelah itu kita melakukan evaluasi. Jadi kita mendiskusikan hasil dari role play kedua dan kita mengevaluasi apakah strategi baru tersebut berhasil atau perlu disesuaikan kembali. Lalu kita akan memberikan penguatan positif. Kita akhiri sesi ini dengan memberikan penguatan positif terhadap upaya dan kemajuan yang telah dicapai oleh para remaja. Karena menurut saya melalui pendekatan ini, remaja dapat merasakan secara langsung cara mengatasi bullying dengan memanfaatkan strategi kognitif dan melibatkan mereka secara langsung dalam proses pembelajaran aktif. Pendekatan ini juga memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya perubahan pola pikir dalam menghadapi situasi sulit. Lalu penanganan yang tepat bagi remaja korban bullying melibatkan dukungan emosional, komunikasi terbuka, dan langkah-langkah untuk membantu mereka mengatasi dampak negatif dari pengalaman tersebut. Berikut ada beberapa contoh penanganan yang tepat. Kita bisa melakukan penanganan dengan mendengarkan mereka dengan empati. Lalu bicarakan pengalaman mereka. Jadi kita ajak remaja untuk membicarakan secara terbuka pengalaman mereka. Lalu kita berikan dukungan emosional. Pastikan remaja tahu bahwa mereka tidak sendiri, jadi remaja tidak takut untuk melaporkan insiden-insiden bullying yang terjadi atau yang mereka alami. Lalu kita bisa melakukan konseling atau terapi. Seperti lakukan tindakan penjagaan, kita mengajarkan kepada remaja untuk mengenali tanda-tanda bullying dan cara menghindarinya. Seperti galakan partisipasi mereka dalam kegiatan yang membangun kepercayaan diri. Kita juga harus memperhatikan perkembangan psikologis mereka. Kita harus selalu memantau perkembangan psikologis remaja dan cari tanda-tanda kesejahteraan mental yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.